Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang decoder dan encoder. Yang pertama decoder ya. Decoder adalah suatu device ya yang bisa kita gunakan untuk memberikan output tertentu ya dengan kombinasi pada inputnya. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Ini decoder 2 ke 4. Ada 2 bit input ya. Ini mirip dengan selektor pada multiplexer ya. Ada 2 input, ada 4 output. Kita sebut decoder 2 ke 4 ya. Atau decoder 2, 4. Inputnya 2, A dan B. Ya. Jika kombinasi logik dari A dan B itu 00, maka yang aktif adalah output yang ke 0. Ini. Jika kombinasi input dari AB ini adalah 01 ya, maka yang aktif adalah output 1. Jika kombinasi logic input dari A dan B 10, maka yang aktif adalah output nomor 2 ini. Dan yang terakhir, jika kombinasi logic input A dan B itu 1 dua-duanya, maka yang aktif adalah output ketiga. Kemudian ada satu lagi terminal di sini kita sebut sebagai enable nanti ya. Terminal enable atau gate ya. Nah, kemudian decoder yang lain adalah decoder 3 ke 8 ya. Karena inputnya ada 3, maka kemungkinan yang bisa kita atur outputnya adalah 8, 0 sampai dengan 7. Berturut-turut mulai dari 000 ya. Jika A ini adalah MSB-nya, C adalah LSB-nya, maka 000 akan menghasilkan 0, 001 output yang aktif adalah 1, dan seterusnya sampai 111 yang aktif adalah output yang ketujuh. Dan ada juga decoder 4 ke 16. 4 ke 16. Inputnya 4, outputnya ada 16. 0 sampai dengan 15. Cara kerjanya sama dengan decoder 2 ke 4, 3 ke 8. Ya, sama juga 4 ke 16. Ya. Jadi kita bisa mengaktifkan output ini dengan menggunakan kombinasi logic input pada A, B, C, D ini ya, yang sesuai. Kalau misalkan 1010, maka output yang aktif adalah output yang nomor 10. Ya, 1010 itu adalah 10. Dan masing-masing decoder ini ada enable-nya. Ada enable inputnya ya. Yaitu untuk mengaktifkan, untuk mengenable device ini ya, device decoder ini ya, atau mendisable-nya. Jadi kalau dalam hal ini ya, enable yang kita berikan adalah enable yang aktif high ya, aktif high. Ini juga sama semuanya. Nah, ini adalah rangkaian logika dari decoder ya. Inputnya ada 3 di sini ya. Jadi ini adalah decoder 3 ke 8. Jadi inputnya 3, A, B, dan C.
outputnya ada 8. Mulai dari D0 sampai dengan D7. Kalau kita lihat di sini, D0 ini akan aktif jika A, B, dan C semuanya berlogik 0. Ya. Kalau di sini 0, 0, 0, maka yang aktif adalah D0. Kemudian sampai dengan kalau misalkan A, B, C ini semuanya berlogik 1, 1, 1, 1, maka output yang aktif adalah output yang D7. Jadi ini adalah merupakan rangkaian logika dari decoder. Saya kira sangat sederhana ya. Sebagaimana telah kita pelajari pada multiplexer ya. Bagaimana kita merangkai rangkaian logika sehingga membentuk decoder, saya kira sangat sederhana. Dengan memanfaatkan logic gate ya, gerbang logika N ya. Kalau ada 3 input, maka ada 8 gerbang logika N yang kita perlukan, dan masing-masing output dari gerbang N adalah merupakan output dari decoder itu. Kemudian ini tabel kebenaran dari decoder 3 ke 8 ya. Jika inputnya 000, maka yang aktif adalah D0. Jika inputnya kombinasi logiknya adalah 001, maka yang aktif adalah D1. Jika kombinasi logik inputnya adalah 010, yang aktif adalah D2. Dan seterusnya hingga 111, maka yang aktif adalah D7. Jadi di sini tidak mungkin dalam saat yang bersamaan yang aktif itu lebih dari 1 output ya. Nggak mungkin ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan enable, maka enable itu akan mentidakaktifkan atau meng-off-kan seluruh outputnya. Jadi semuanya 0 gitu. Nah, ini adalah merupakan decoder dengan enable ya. Kalau kita lihat sini, karena ada bubble-nya ya, ada bulatan kecil ini ya, maka berarti enable-nya ini adalah merupakan enable aktif low. Kalau kita beri logic low atau 0, maka device ini ya, maka device ini atau decoder ini akan on. Kalau kita berikan logic 1, maka dia akan disable. Seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk menonaktifkan device ini ya. Jadi enable itu untuk mengenable ya, mengenable device decoder ini. Ya. Sekali lagi ini adalah merupakan enable dengan aktif logika 0 ya. Kalau 0 dia aktif, kalau 1 dia disable. Nah, kemudian yang berikutnya adalah encoder ya. Encoder ini kebalikan dari decoder ya. Kalau tadi inputnya ada 3, maka outputnya ada 8. Sekarang inputnya ada 8, outputnya ada 3. Ya. Dimana jika kita berikan salah satu dari input ini logic 1, ya, maka kombinasi outputnya ya adalah merupakan kombinasi nilai biner dari nomor inputnya ini ya. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini semuanya D0 berlogik 1 ya. D0 berlogik 1, lainnya 0 ya. Maka outputnya adalah
0, 0, 0. Itulah sebabnya maka D0 di sini tidak dihubungkan kemana-mana. Karena kita memanfaatkan gerbang logika OR sebagai gerbang untuk mengorkan input yang sesuai. Ya. Nah, kita lihat lagi sekarang, jika misalkan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah merupakan nilai biner dari 1, yaitu 0, 0, 1. Jadi di sini adalah C adalah merupakan LSB-nya. Ya. Kita lihat lagi sekarang, kalau misalkan 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, jadi yang satu hanya D2 saja, maka nanti outputnya adalah, kita lihat sini ya, ini yang masuk ke D2 ya, yang D2 akan masuk hanya ke OR gate yang ini ya. Maka nanti hasilnya adalah 0, 1, 0. 0, 1, 0 itu adalah nilai biner dari 2. Kalau misalkan yang berlogik 1 adalah D3, maka outputnya nanti harus merupakan nilai biner dari 3, ya, yaitu 0, 1, 1. Kita lihat sini D3 ini akan masuk ke OR yang terhubung ke B, ya, dan OR yang C. Jadi 0, 1, 1. Kalau yang aktif atau yang kita berikan logik 1 adalah D4 ya, maka nanti yang satu logik 1 hanya A saja, ya 1, 0, 0 ya. Kalau 5 maka 1, 0, 1 ya, 1, 0, 1. Kita lihat yang terhubung ke input dari OR adalah OR yang paling atas yang A ya, dan OR yang paling bawah yang C. Karena akan menghasilkan 1, 0, 1. Kalau yang berlogik 1 hanya D6, ya, semuanya adalah 0 ya, maka akan menghasilkan, kita lihat ya, D6 ini terhubung ke OR yang atas dan OR yang kedua, yang B. Jadi 1, 1, 0. Dan manakala D7 berlogik 1, yang lainnya 0 semua, ya, maka nanti semua akan berlogik 1. Kita lihat D7 ini masuk ke semua input dari OR ini. Sehingga outputnya nanti 1, 1, 1. Ini kita sebut encoder 8 ke 3. Atau karena 8 ya, maka kita sebut octal to binary encoder. Ya. Nah, ini tabel kebenaran seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Ini adalah kombinasi logik pada input D, kemudian ini adalah output yang dihasilkannya, logik output yang dihasilkan, logika output yang dihasilkan. Kalau misalkan yang kita beri logik 1 adalah salah satu dari D ini, maka akan membentuk logika output sesuai dengan nomor dari data inputnya, D-nya ini ya. Seperti yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah priority encoder ya, priority encoder. Ya. Nah, karena yang berlogik 1 itu hanya 1 pada inputnya ya, hanya 1 saja ya. Dan tidak diperbolehkan selain 1 ini yang berlogik 1 ya, dan itu berurutan. Kalau kita lihat kan berurutan ini. Yang 1 adalah D0, kemudian D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ya. Maka dalam priority encoder untuk menghasilkan output yang sesuai ya, itu kita bisa mengabaikan
kondisi input logik pada bit yang sebelumnya gitu. Contohnya misalkan ini ya. Ketika D1 sama dengan 1, maka kita bisa mendonker D0. Ya. Ketika D2 yang berlogik 1, maka kita bisa mendonker ya D0 dan D1. Kalau D3, maka kita mendonker D0, D1, D3, D2 ya. Dan seterusnya. Hingga misalkan yang berlogik 1 adalah D7, maka kita bisa mendonker seluruh input yang lainnya. Nah, inilah priority encoder ya. Nanti dalam penggunaannya banyak sekali nanti dalam rangkaian elektronika yang menggunakan prinsip kerja priority encoder ini. Kemudian ini adalah 10 line decimal to BCD priority encoder. Kalau kita lihat sini inputnya adalah merupakan jumlahnya ada 10 saja. Makanya kita sebut sebagai BCD ya. 10 line decimal to BCD priority encoder. Jadi output yang dihasilkan nanti merupakan nilai biner dari 0 sampai dengan 9 saja ya. Kemudian kita lihat di sini untuk IC tipe ini ya, itu kalau ada bubble-nya ini ya, buletan kecil ini adalah merupakan apa? Yang merupakan input yang aktif low, aktif low. Jadi kita lihat sini input yang aktif ya, 0 sampai dengan 9 adalah ketika nilainya 0 ya. Nah, ini seperti saya katakan tadi, yang disebut priority itu adalah mendonker input sebelumnya ya, yang tidak aktif ya, didonker. Biar 0, biar 1, maka tidak akan berpengaruh. Asalkan yang ke 1 ini adalah 0. Karena 0 ini merupakan nilai aktif atau nilai logik yang mengaktifkan device ini ya. Kita lihat sini ya. Jadi yang penting itu adalah batas 0 ini berada di mana. Dan outputnya, kalau kita lihat outputnya di sini adalah merupakan nilai biner dari input yang aktif ya. Tetapi di sini sekali lagi karena di sini adalah ada bubble-nya, maka dia adalah aktif low. Kalau nilai biner dari 9 misalkan ya, itu adalah 1001, maka di sini karena aktif low, maka nilainya jadi komplemennya 0, 1, 1, 0 ya. Kalau misalkan 8 ya, 8 ini kan aktif kan 8 ya. Itu binernya adalah 1, 0, 0, 0, maka outputnya karena ini aktif low, maka yang 1 berubah jadi 0, yang 0 berubah jadi 1. Dan seterusnya. Makanya kita harus melihat simbol dari penggambaran device ini. Ya, apakah dia aktif high atau aktif low, itu penting sekali untuk bisa memahami bagaimana cara kerja dari sebuah device. Ya. Ternyata yang aktif low itu tidak hanya enable seperti yang saya katakan tadi, tapi juga bisa jadi input ya, logic input ya, dan logic output itu bisa juga dia merupakan aktif low gitu, seperti yang contoh dalam tabel ini ya. Beri contoh dalam device ini. Jadi itu tadi ya, decoder dan encoder cukup sederhana. Nah, kemudian yang terakhir dari materi ini adalah
bagaimana kita menyelesaikan fungsi logika dengan decoder. Sebagaimana telah kita pelajari bagaimana kita bisa menyelesaikan fungsi logika dengan menggunakan multiplexer ya, maka di sini kita bisa menyelesaikan juga fungsi logika dengan menggunakan decoder. Kalau kita mempunyai fungsi logika semacam ini atau persamaan logika berbentuk boolean seperti ini ya, Y sama dengan A, B bar, C bar plus A bar dikalikan dengan B, dikalikan dengan C bar, plus ABC, plus A bar, B bar, C bar. Maka bagaimanakah untuk bisa merealisasikan dalam sebuah decoder ini? Ya. Karena di sini ada 3 variabel sebagai inputnya, maka kita perlu decoder 3 ke 8. Ya. Ada 3 input, ya. 3 input ini adalah merupakan variabel, jumlah variabel dari persamaan boolean ini. Ya. A, B, C. Ya. Di mana A ini adalah merupakan MSB-nya, C adalah LSB-nya, outputnya 0 sampai dengan 7 atau 8 jumlahnya. Kalau kita lihat dari persamaan boolean ini bentuknya adalah persamaan apa? Persamaan sum of product ya. Sum of product itu kalau kita tuliskan juga dengan apa namanya? Dengan mudah kita bisa tuliskan bentuk canonical form-nya atau min-term-nya ya. Maka kita bisa mengasumsikan ya, bisa apa? Mencari nilai produk-produk ini yang nanti berlogik 1 adalah ketika A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Atau dengan kata lain, Y ini akan berlogik 1 jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Atau kalau kita jejerkan, ya, kita baca secara keseluruhan, maka nilainya adalah 100. Dan 100 itu adalah berapa? 6. Ya. Desimalnya adalah 6. Maka canonical form-nya kita tulis biasanya Y sama dengan 6 ya. Kemudian koma 2 ya. Ini 2 ya. 0 1 0 ya. Kemudian berapa ini? 7 ya. Ya, 7 ini ya. Oh sorry, ini bukan 6, 4 ya. Ini 4 ya. 4, kemudian 2, kemudian 7, dan 0. Maka jika kombinasi A-nya adalah 100, maka outputnya Y adalah 1. Nah, maka nanti yang 1 adalah, output Y 1 ya, 100 itu adalah sama dengan 4 ya, 4 ini. Sehingga untuk bisa merealisasikan dengan menggunakan decoder fungsi logika ini, maka sangat mudah sekali. Kita cukup mengorkan ya, mengorkan nilai-nilai tadi itu 4, 2, 7, dan 0. Kita orkan saja. Mana tadi? 4 ya. Kemudian 2, kemudian 7, dan 0. Seperti ini. Nah, sangat mudah bukan ya? Jadi kita tinggal mencari nilai nilai biner ya, nilai desimal dari biner ini, kemudian kita orkan output sesuai dengan nilai binernya tadi itu. Ya. Seperti itu, sangat mudah sekali. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, hati-hati jangan sampai terbalik kita ya, jangan sampai terbalik. Maka harus jelas dulu mana variabel input ini yang MSB, mana yang LSB, kemudian urutannya juga harus pas, harus benar ya. Ketika kita membaca sebagai sebuah nilai biner, nilai desimal dari binernya ini ya, agar kita bisa dengan tepat
hubungkan dengan gerbang OR pada outputnya ini. Ya, kita bisa lihat sini, kalau misalkan A-nya adalah 100, maka 0 ini adalah 1 ya. Maka dia outputnya akan 1. Ya. Kalau misalkan di sini 0, 1, 0, ya, maka yang aktif adalah 2. Ya. 2, ya, maka dia akan menghasilkan 1 Y-nya. Selain itu, maka Y sama dengan 0. Ya. Selain yang ada di sini, Y sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan dengan kata lain, jika persamaan logika memiliki 3 variabel input, maka decoder kita perlu decoder 3 ke 8. Jika persamaan logika memiliki 4 variabel input, maka kita perlu decoder 4 ke 16. Bagaimanakah jika kita memiliki decoder 3 ke 8 untuk menyelesaikan persamaan dengan 4 variabel input? Maka tidak bisa kita lakukan seperti itu. Maka kita harus memiliki decoder dengan jumlah 4 input variabel atau 4 ke 16. Bagaimana jika kita hanya memiliki decoder 3 ke 8 untuk menyelesaikan ini? Ya, kita butuh 2 decoder ya. Kita butuh 2 decoder 3 ke 8. Nah, untuk memparalel 2 buah decoder 3 ke 8 agar menjadi 4 ke 16, maka kita bisa lakukan mirip dengan cara ketika kita memparalel multiplexer seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, tolong itu dipikirkan. Sebagai tugas nanti tolong dikerjakan ya. Sekarang juga silakan dikerjakan ya. Buatlah rangkaian full adder dengan menggunakan decoder 3 ke 8. Nah, di sini Anda harus membolak-balik lagi teori tentang full adder ya. Sambil mengingat kembali full adder. Betapa mudahnya ketika kita menggambar full adder dengan menggunakan decoder 3 ke 8. Yang kedua, rancanglah fungsi logika berikut ini dengan menggunakan decoder 3 ke 8. Ini juga sangat mudah sekali ya. Jadi ini adalah bentuk canonical form-nya atau minterm-nya ya. F sama dengan 02567. Ya. Ya, tinggal diorkan saja ya. Tinggal diorkan saja output 02567 ini ya. Selesai sudah. Kita butuh decoder 38, kita orkan outputnya ini sudah selesai. Merupakan jawaban sudah. Ya, tinggal Anda gambarkan dalam sebuah rancangan rangkaian logika. Yang ketiga, buatlah BCD 78 segmen converter dengan menggunakan decoder 4 ke 16. Ya. Ini juga sangat mudah sekali ya. Kemudian yang keempat, rancanglah decoder 4 ke 16 dengan menggunakan 2 buah decoder 3 ke 8 yang mempunyai enable active low. Nah, ini sudah ditentukan dengan detail. Enable-nya active low ya. Kita ini seperti soal yang saya sampaikan sebelumnya tadi itu, bagaimana ketika kita memerlukan decoder 4 ke 16, padahal kita hanya punya decoder 3 ke 8 saja. Maka kita memerlukan 2 buah decoder 3 ke 8 dengan memanfaatkan enable-nya, terminal enable-nya, enable active low ya. Nah, silakan dicoba dulu. Nanti akan kita diskusikan hasilnya. Kemudian nomor 5, buatlah fungsi logika berikut ini dengan menggunakan multiplexer 8 ke 1, multiplexer 4 ke 1. Ini rangkaian fungsi logikanya atau persamaan logikanya seperti ini ya. Anda harus menggambarkan dengan menggunakan multiplexer 8 ke 1 dan 4 ke 1. Ya, teorinya sudah kita coba semuanya. Yang terakhir adalah desainlah multiplexer 32 ke 1
dengan menggunakan multiplexer 8 ke 1 yang mempunyai input low enable dan decoder 2 ke 4. Jadi kita manfaatkan decoder 2 ke 4 untuk memilih multiplexer mana yang aktif ya. Kalau 32 ke 1 kita memiliki 8 ke 1 berarti kita butuh 4 multiplexer ya. Agar 4 multiplexer 8 ke 1. Agar kita bisa mendapatkan multiplexer 32 ke 1. Nah, ini enable-nya adalah low enable ya. Nah, untuk memilih decoder 1, 2, 3, 4 kita untuk memilih multiplexer yang ke-1, yang kedua, ketiga, keempat kita perlu decoder ini. Nah, bagaimana? Silakan dipikirkan sebagai tugas untuk Anda kerjakan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan ya. Silakan dicoba untuk mengerjakan latihan dan tugas ini.